Halo, kami dari Kawal Oleh-oleh Pangkalan Bun, buah tangan manis dari Kota Manis. Kami menjual berbagai macam aksesoris seperti kaos Pangkalan Bun, etnik, orangutan, ada topinya juga, topi khas Pangkalan Bun, ada juga miniatur rumah betang, miniatur senjata Dayak, ada yang tameng, terus ada lagi tasnya itu ada tas rotan, tas belancu, tas syal tenun, kita ada, terus ada herbalnya dari bajaka sampai akar kuning, pasak bumi, kita semua ada. Kaos Kawal merupakan pelopor oleh-oleh khas Pangkalan Bun. Jadi pelopor pertama kaos khas dari Pangkalan Bun, Kota Manis. Untuk range harganya, untuk kaos ya, untuk kaos itu range harga paling murah kita jual dari harga 35.000 sampai paling mahal itu 90.000 kita jualnya. Terus untuk aksesoris seperti gantungan kunci itu kita jual dari harga 8.000 sampai 15.000. Terus untuk miniatur rumah itu seperti ini kita jual dari harga 140.000 sampai 200.000 ya. Terus ada juga tameng seperti ini kita jual 170.000 sampai 200.000 yang paling besar. Buat kawan-kawan yang mencari oleh-oleh khas Kota Manis Pangkalan Bun bisa datang ke Kaos Kawal ya. Kaos Kawal di Jalan HM Rafi'i, depan Bapeda Pangkalan Bun.
Bisa juga searching di IG-nya Kaos Kawal, itu di kawal_pangkalambun 46. Oke, terus ada juga di websitenya itu ada di kaoskawal.id, kaoskawal.id. Lalu kita juga ada e-commerce-nya ada di Shopee, Tokopedia, ada di Lazada juga. Di Shopee itu Kaos Kawal namanya, sama Tokopedia juga, Lazada juga, searching aja Kaos Kawal buah tangan manis dari Kota Manis. Pengrajin tas kurun di Kota Waringin Barat. Produk yang kami sediakan di belakang saya ini ada tas berbagai macam bentuk dan ukuran, bisa polos, bermotif, ataupun desain sesuai dengan orderan para konsumen. Jasa pembuatan tas kurung dan modifikasinya sesuai selera untuk konsumen. Jasa modifikasinya seperti ini. Kemudian ini teknik kita, ada pula teknik decoupage. Decoupage adalah teknik untuk perhiasan tas kurung melalui tisu decoupage sesuai dengan permukaan, bisa bergambar, bisa tulisan. Dari pembuatan tas kurung termasuk modifikasinya dari sekitar 40.000 sampai 100.000 rupiah per satu tasnya. Harganya untuk modifikasi kami sesuaikan menurut besar kecilnya tas, kemudian hasil dari tekniknya, bahan apa yang digunakan, teknik apa yang digunakan, tingkat kerumitan ataupun kesulitannya. Bagi kalian yang memiliki tas polos kurung yang ingin dimodifikasi ataupun ingin order di kami, bisa menghubungi kontak person saya di 085705586463. Saya Desi dari Kopi Kahawa. Saya bergerak di bidang kopi shop, terutama di Kota Waringin Barat.
kopi ini saya ambil dari Desa Kumpai Batu Atas dengan jenis kopi Liberica, dan jenis ini jarang banget ada di Indonesia. Dan ini memiliki cita rasa yang khas, berbeda dengan Robusta ataupun Arabica. Biji kopi Liberica saya sangrai sendiri, saya packaging dan saya pasarkan di pusat oleh-oleh yang ada di Kota Waringin Barat, dan juga terutama ada di Kahawa di Jalan Pancasila, Kelurahan Madorejo. Keunikan dari biji kopi Liberica ini, dia tergantung dari lingkungan sekitar dia tumbuh. Misalkan dia tumbuh, dia ditanam di sekitar pohon nangka, maka kopi ini akan beraroma nangka, dan dia punya cita rasa enak, beda banget dengan Arabica dan Robusta, namun tetap beraroma buah-buahan, salah satunya buah nangka. Dan jika dia tumbuh di sekitar pohon durian, maka akan beraroma durian. Itulah keunikan dari biji kopi Liberica. Kota Waringin Barat itu sendiri, jenis kopi ini lebih beraroma nangka dan lebih mencolok ke aroma nangka. Pengen mendapatkan jenis kopi ini, kopi Kahawa, kopi Liberica, ada di Jalan Pancasila RT 15, Kelurahan Madorejo, atau bisa lihat dari Instagram kita @kahawa.tebun, dan bisa juga ke pusat oleh-oleh yang ada di Kota Waringin Barat.
Nama saya adalah Muhammad Syarbin. Saya adalah salah satu pengrajin batu kecubung di Kota Waringin Barat. Saya memulai usaha batu kecubung sejak tahun 2014. Bahan baku dan alat penunjang yang dibutuhkan dalam pembuatan batu kecubung ini, yang pertama itu terutama bahan baku dari bongkahan mentah batu kecubungnya itu sendiri. Kemudian ada emban atau ring untuk cincin, kemudian ada mesin gerinda, mesin potong, kemudian mesin amplas, juga ada mesin untuk mengkilapkan. Untuk proses pembuatan batu kecubung itu pertama-tama kita pemilihan bahan. Jadi bahan baku kita sortir, kita pilih yang layak untuk dibuat kan, dijadikan cincin. Kita pilih yang tidak begitu banyak retaknya, tidak begitu banyak seratnya. Sudah kita dapatkan, kemudian kita potong sesuai untuk ukuran yang kita inginkan. Setelah dipotong, kita bentuk dengan pola kasar. Kemudian setelah pola kasar selesai, kita lanjut dengan proses penghalusan itu menggunakan amplas. Setelah pembentukan pola kasar, batunya kita proses tahap selanjutnya itu kita amplas. Untuk mempelas batu ini ada
Ini namanya lak, dengan bantuan kayu terus kita bakar, kita tempelkan supaya lebih leluasa untuk kita proses pengampelasan ini. Kemudian kita lanjutkan dengan tahap pengkilapan. Jadi pengkilapan di sini ada yang menggunakan bambu. Saat awal-awal dulu saya menggunakan bambu, namun sekarang karena bambu itu terlalu lama prosesnya, sekarang saya menggunakan mesin kilap khusus. Ya, kemudian setelah selesai dikilapkan, cincin tadi sudah jadi berbentuk batu mengkilap. Kemudian kita pasang ke emban atau kering. Setelah dipasang, itu batu sudah siap dipakai. Batu kecubung itu cukup banyak. Ada jenis kecubung antik. Kecubung antik itu terdiri dari banyak juga turunannya. Kecubung antik, kecubung warna smoky, kecubung warna kuning, kemudian ada kecubung rambut merah, ada kecubung keping merah. Jadi untuk varian batu kecubung itu lumayan banyak, cuman yang paling dicari atau diminati itu adalah varian yang berwarna ungu.
Untuk pemasaran, kami yang dulunya saya sebagai penghobi, kemudian terjun menjadi pengolah dan penjual, kemudian kami memasarkan dengan cara online, awalnya online di Facebook, kemudian orang-orang sekitar juga yang datang langsung. Nah, seiring berjalannya waktu dengan banyaknya permintaan konsumen, akhirnya kita membuka toko di Kota Waringin Barat. Jadi sekarang ada dua cara pemasaran kami, yaitu online dengan tamu atau konsumen yang datang langsung ke toko kita. Untuk range harga kecubung itu ada di kisaran, biasanya umumnya yang paling bawah itu sekitar 50 ribuan, itu kualitas yang biasa-biasa saja. Biasanya warna ungunya muda dan ukurannya kecil. Walaupun ukurannya besar, biasanya dia kurang bersih. Biasanya seperti itu yang 50 ribuan sampai ke kualitas yang bagus, itu biasanya warnanya pekat tua, clean, bersih ya, sedikit sekali seratnya. Nah, itu bisa sampai belasan juta. Dan juga harga ini dipengaruhi oleh pemakaian emban. Pemakaian emban itu dari emban biasa seperti alpaka, titanium, kemudian baja putih. Ada juga yang emban yang agak lumayan mahal, yaitu perak. Nah, kemudian yang paling mahal yaitu embannya, yaitu terbuat dari emas, apalagi emas yang kualitas bagus dengan batu yang kualitas juga bagus, itu harganya juga tinggi. Itu bisa sekitar belasan juta. Selain berbentuk cincin dengan ringnya, itu kami juga membuat atau mengolah bahan mentah kecubung ini khusus untuk hiasan. Jadi untuk plakat, untuk hiasan, biasanya dipajang di meja kerja, di lemari, atau di ruang tamu. Biasanya tamu-tamu yang datang ke kami membeli hiasan tersebut untuk cindera mata atau dipajang di rumah atau di meja tamu. Saya Sari Borneo. Di sini saya membuat baju tradisional yang berbahankan kulit kayu atau disebut kayu kaku atau nyamuk. Di Sari Borneo ini kita menyediakan ada baju adat ya. Di sini
adat pedalaman dan adat Melayu. Nah, di sini selain itu juga kita menyewakan ada mandau juga, tameng yang bisa diperlukan buat sanggar ataupun yang mau hobi-hobi foto yang bertemakan etnik bisa di Sari Borneo. Untuk kostum dari Sari Borneo itu pernah mendapat gelar kostum favorit atau the best kostum waktu ajang pemilihan Mr. Tourism di Filipina, yaitu tingkat internasional, itu sekitar tahun 2015. Nah, dan terakhir itu di tahun 2016 di Lombok, waktu itu kita membawakan sebuah tarian dan dapat the best kostum juga etnik pedalaman dari Kalimantan, dari Sari Borneo juga kostumnya. Baju kita bervariasi ya, tergantung dari modelnya. Kita perkisaran harga untuk sanggar nih misalnya kan borongan, nah kadang kita bisa sampai 600-700an. Terus kalau untuk pribadi atau sendiri nih perorangan kadang mulai dari harga 100 sampai 500. Tergantung ini sih model dan motifnya yang mau seperti apa. Terus untuk membuat ini juga untuk pembuatan baju tergantung ya. Permintaannya seperti apa, itu kisaran harga dari 500 sampai 1.500. Untuk kualitas bahan, di sini kita ada dua ya. Pertama ada menggunakan kain dan menggunakan kulit kayu. Nah, untuk kulit kayu ini karena tadi tergantung harganya dan peminatnya untuk pembuat. Nah, kalau untuk kain sih kita ada dua kain, ada kain satin dengan kain bludru. Nah, biasanya kalau benar-benar mau etnik banget, kita coba pakai kulit kayu yang full. Tapi bisa juga perpaduan kain dengan kulit kayu. Buat teman-teman yang pengen menyewa atau membeli baju adat, bisa aja nanti lihat di Instagramnya Sari Borneo, atau bisa datang langsung di Jalan Cilikriwut 1 Gang Patahira 1 nomor 83. Nah, itu di Bamban. Terus bisa juga nomor WA-nya nanti 0823 5009 0512. Kenalkan, untuk nama saya adalah Gusti Muhammad Herianto. Kemudian profesi saya untuk saat ini adalah di samping sebagai pegawai negeri sipil, saya juga yaitu mengolah ataupun melaku sebagai pengrajin limbah kayu ulin, khususnya di Kota Waringin Barat.
kita membuat bermacam-macam jenisnya, mulai dari cobek kecil, kemudian cobek tanggung, cobek besar. Jadi kita itu mulai dari ukuran, kalau khusus cobeknya dari ukuran 20 sampai dengan ukuran terbesar yaitu ukuran 50. Kemudian juga di samping cobek kita juga itu membuat juga peralatan lain seperti kayak sutil, kemudian mangkok, gelas, piring, pelanan, dan bermacam-macam perabotan rumah tangga. Nah, bisa juga kita misalnya cobek itu mau yang pakai tutup. Nah, selama ini kita yang pakai tutup memang kita tidak jual secara langsung, namun kadang-kadang itu tergantung konsumen. Biasanya konsumen kan ada yang mau pakai tutup, ada yang enggak. Jadi kalau variasinya ya tergantung. Untuk mode kadang-kadang selama ini kita berikan kepada konsumen untuk membuat jenis-jenis barang yang ada ini. Misalnya untuk cobek. Nah, selama ini kan cobek kan kita selalu monoton. Namun kadang-kadang konsumen itu kepengennya cobek tuh ada variasinya lah. Jadi kalau di samping bisa dipakai untuk hiasan pun sebetulnya bisa. Jadi ada yang bisa kita buat pakai tutup. Kemudian cobeknya ada segi 4, segi 8, bulat dan lonjong. Jadi tergantung konsumen lah maunya gimana. Kemudian kalau kita berbicara masalah harga, ya memang kita untuk lokal kita sudah kita tetapkan untuk pasaran kita di Panglanbun. Namun untuk kita di sini masih kita pakai harga grosir. Jadi seandainya ada yang mau memesan secara langsung, kita siap layani dengan tipe-tipe yang selama ini kita buat. Kemudian untuk masalah harga, untuk cobek yang paling terkecil itu harga 50, itu sudah dengan anaknya, jadi satu set itu harga 50. Kemudian untuk penjualan yang bisa kita lempar di pasar di luar pesanan itu sampai ukuran 30. Nah, jadi variasi harga minimalnya itu cobek kecil itu 50. Kemudian kita dari kecil naik tanggung. Nah, tanggung itu ukuran 22, itu harganya 70. Kemudian kita ambil lagi, naik lagi ukuran 23, 24, itu ukuran besar, itu harganya 90. Nah, kemudian untuk yang dari 30 ke atas itu kita hanya melayani pesanan, terkendala kita ini bahannya terlalu langka dan memang mahal. Jadi kalau kita untuk jual bebas, untuk yang ukuran besar ini kan jarang. Jadi kadang-kadang orang hanya memesan secara langsung. Jadi kalau ukuran cobek paling besar ukuran 50, kalau dia tidak pakai tutup, seperti cobek pecal,
Itu kalau ukuran yang 50 itu harganya 750.000. Nah, kemudian seandainya minta buatkan tutupnya, itu kita mencapai kita kali 2, karena itu bahannya menggunakan bahan yang sama dengan ukuran yang sama. Jadi itu perkisarannya kalau dengan tutup sampai 1,5. Tapi itu hanya melalui pesanan. Nah, untuk yang kecil-kecil yang selama ini kita jual secara langsung maupun yang melalui pemesanan. Nah, jadi itu selama ini kita jenis yang kecil-kecil seperti gelas, kemudian mangkok, asbak, lesung, kemudian cobek sampai ukuran 30, kemudian segelas sutil, kemudian dui, ya bermacam-macam lah. Nah, itu kita walaupun tanpa ada yang mesan, kita bisa buat tapi kita lempar ke pasaran dengan menggunakan harga grosir dan bukan harga jual kembali. Jadi masih kita pakai harga grosir. Nah, kemudian kalau jenis-jenis barang yang lain terkait yang besar-besar yang memang memerlukan kelangkaan kesulitan dari jenis bahan, itu biasanya melalui pesanan. Nah, jadi untuk saat ini yang kita produksi baik itu melalui kita berjualan secara langsung, bisa juga kita melayani juga pesanan. Nah, jadi kalau pesanan ini variatif, bermacam-macam. Seandainya mau minta buatkan untuk hiasan dinding, kemudian lampu atau lampu tempel khususnya untuk rumah-rumah, ya kita siap melayani. Untuk pasaran, itu kita sesuaikan dengan kebutuhan, arti kata dengan pemakaian bahan, dengan kualitas dan juga kemudahannya ataupun tingkat kesulitannya akan mempengaruhi harga kalau kita membuat satu yang di luar yang telah kita buat selama ini, yang memang asalnya sudah ada, harganya sudah kita tetapkan. Kalau untuk pemesanan bisa secara langsung melalui Instagram. Jadi untuk Instagram kita itu Anto 7225. Jadi itu kode Instagram kita. Jadi kalau melalui Instagram kita layani. Kemudian melalui FB, nah itu Anto itu saja. Bisa kita melihatnya. Kemudian dijual beli Pangkalan Bun. Kita selama ini karena keadaan COVID kita melalui media online yang kita pakai. Kemudian seandainya ingin secara langsung bisa juga melalui nomor WA. Jadi nomor WA ini ada yang sudah kita buat di dalam FB. Setiap kita memosting apa-apa yang kita buat, jadi kita kadang-kadang sudah kita cantumkan nomor WA kita di situ kalau mau memesan secara langsung. Nah, jadi untuk nomor WA bagi yang ingin berminat atau membeli bisa langsung saya sebutkan, yaitu 0857 5499 2974. Jadi itu nomor WA yang bisa dihubungi secara langsung. Tapi melalui IG bisa juga, kemudian melalui FB bisa, semua yang kita layani. Karena untuk saat ini jalan terbaik untuk melaksanakan kegiatan untuk berjualan
itu adalah biasa untuk sekarang ini itu kita menggunakan sistem online. Nah, jadi itu karena untuk saat ini karena berhubung kita ini COVID, yang biasanya kita melaksanakan penjualan secara langsung baik itu dari kegiatan pemerintah, kemudian net market, Bagoyak ataupun CFD. Namun khususnya untuk di Ketawan Barat ini terkait kita ini masih dalam musibah COVID dan itu ditiadakan, maka selama ini kita untuk penjualan kita melayani itu secara online, baik itu melalui IG, FB ataupun nomor WA secara langsung. Nurbakti, pengrajin tudung saji di Kota Waringin Barat. Aku membuat tudung saji sekitar tahun 80-an. Bahan bakunya rampiang, rais, benang rotan, benang, jarum, ini nilon, lilin, beleduk. Penjualan tudung saji ini amun di rumah mah aku tuh di rumah antau anakku maanukan online orang datang ke rumah mah.
Shop. Kami adalah pengrajin kerajinan etnik Kota Waringin Barat. Di Alan Borneo Shop menyediakan sumpit, mandau, tumbak, gelang etnik, dan kalung etnik, ukir. Kita menyediakan juga obat-obat herbal, minyak-minyak khas Kalimantan, seperti minyak Dayak dan lain-lainnya. Kami menyediakan mandau. Mandau ini terbuat dari limbah-limbah kayu yang kita manfaatkan, dan besi biasanya kita bekas di bengkel, itu ada per mobil ya, kita tempa. Terus kita ada juga bahannya dari, kalau kalung kita menggunakan bekas-bekas tanduk ya, limbah-limbah tanduk. Atau limbah tulang yang kita ukir menjadi menarik mungkin. Kita bikin liontin, dan ini limbah tulang juga kita kasih manik-manik, dan ini kita ukir etnik Dayak ya, atau Pantak ini. Dan ini juga ada mandau yang terbuat dari gagangnya. Gagangnya ini terbuat dari tanduk ya, limbah tanduk ya, dan ini bajanya dari besi bearing ya, atau klakernya mobil, dan ukirannya etnik Dayak. Untuk mandau, kisaran harganya untuk yang gagang kayu ya, ini kita kisaran harga sekitar 250 sampai 300 saja. Dan untuk gagang tanduk sendiri ya, ini kisaran 2 juta sampai 3 juta, karena ini bahannya susah didapatkan, dan kualitasnya pun sangat kuat sekali karena dia dari tanduk ya. Untuk kalung sendiri, ini yang dari tulang, kita kasih harga biasanya itu 100.000 aja, karena ukirannya ini Pantak ya. Kami juga menyediakan baju-baju etnik Dayak yang murni terbuat dari kulit kayu. Kadang-kadang bisa juga kami sewakan. Kami juga melayani pemesanan untuk mandau. Pengukirannya maunya seperti apa? Kalau seperti ini kan khasnya Kalteng. Untuk konsumen kami bisa juga memesan mau khas Kalbar, khas Kaltim, khas Kalteng, atau khas Kalimantan Selatan. Untuk
lama pengerjaan, biasanya kalau tanduk kita setengah bulan atau sampai 1 bulan, sesuai dengan tingkat kerumitan untuk pengukirannya dan penyediaan bahannya. Selain barang kesenian, kami juga menjual obat herbal seperti bajakah tunggal, bajakah tempela, bajakah kuning, bajakah merah. Untuk kalian semuanya yang ingin mesan barang kami atau ingin beli barang kami, bisa datang langsung ke toko kami di Jalan GM Aksat, depan SDN 2 Baru, atau bisa lihat di Facebook kami di Etnik Kalimantan dan Alam Waringga. Bisa juga dihubungi WA kami 082254780631.